Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori hubungan internasional dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah teori hubungan internasional dengan dosen pengampu KSK Dwi Payana Esos MA. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Halo KSK, perkenalkan saya Naiba Azhar Huriasyam dengan NIM 124110310300037. Saya dari program studi hubungan internasional kelas 2A. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai teori hubungan internasional dari buku yang telah saya baca, yaitu buku International Relation Theory karya dari Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai teori hubungan internasional. Jadi, apa sih teori hubungan internasional? Teori hubungan internasional merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai hal dalam lingkup bidang HI. Nah, walaupun memiliki kata sifat internasional, tapi teori hubungan internasional ini tidak hanya membahas mengenai hubungan suatu negara dengan negara lain aja, tapi juga keterlibatan aktor-aktor non-negara seperti kelompok-kelompok internasional non-pemerintahan, kemudian organisasi internasional, bahkan kelompok teroris sekalipun. Nah, dalam jangkauan lain, teori hubungan internasional ini juga membahas mengenai aspek-aspek internal dalam suatu negara, contohnya seperti masyarakat nasional suatu negara dan juga sistem pemerintahan suatu negara. Ini terdapat juga pembahasan yang lebih luas mengenai teori HI nih. Nah, teori HI ini juga mencakup mengenai hukum internasional, perimbangan kekuatan antar negara, kemudian juga struktur ekonomi global, serta norma dan etika yang berlaku pada ranah internasional. Nah, teori hubungan internasional ini juga berkembang seiring dengan perkembangan globalisasi yang terjadi di seluruh dunia nih. Nah, pada rentang Perang Dunia I, Perang Dunia II, tepatnya setelah Perang Dunia II selesai, globalisasi itu memberikan dampak positif negatif yang besar sekali, yang juga mempengaruhi nih akademisi-akademisi internasional dalam memahami berbagai dinamika dan juga perkembangan mengenai situasi global dan juga studi hubungan internasional ini. Nah, atas perkembangan dan kompleksitasnya, kemudian muncul nih berbagai pandangan-pandangan yang berbeda dari orang-orang yang mempelajari hubungan internasional. Seperti pada contohnya di tahun 1950-an itu terjadi perdebatan antara kelompok realis dan idealis yang memperdebatkan tentang sifat perubahan hubungan internasional dan juga kemungkinan dunia yang damai. Tidak hanya itu, pada tahun 1960-an juga terjadi lagi suatu perdebatan antara kaum tradisionalis dan juga behavioralis mengenai metode yang tepat dalam mempelajari perilaku dalam politik internasional. Tetapi sebelum perdebatan-perdebatan itu, terdapat suatu pendekatan yang telah mendominasi pada ranah internasional, yaitu pendekatan positifis yang diambil dari ilmu sosial, yang diambil dari ilmu alam. Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori hubungan internasional, terdapat 3 prateoritis yang penting untuk kita ketahui, yaitu epistemologi, metodologi, dan juga ontologi. Epistemologi merupakan suatu teori yang mempelajari bagaimana cara kita untuk mengetahui sesuatu tentang dunia. Salah satu pandangan populer dari epistemologi ini adalah empirisme yang menyatakan bahwa cara kita untuk mengetahui suatu kebenaran tentang dunia adalah dengan pengamatan melalui indera yang kita miliki. Nah, terdapat pula pandangan epistemologi alternatif mengenai empirisme yang mencakup konstruktivisme, teori kritis, postmodernisme, dan juga pendekatan feminis dalam teori hubungan internasional. Selanjutnya ada ontologi. Ontologi merupakan teori yang mengacu pada bagaimana cara kita untuk melihat dan memahami dunia serta kenyataan di sekitar kita. Nah, perspektif dan bagaimana kita dapat memahami berbagai persoalan mengenai hubungan internasional dan dunia, kemudian itu akan sangat berpengaruh dan akan sangat berkaitan dengan citra kita di dalam ranah politik internasional. Selanjutnya ada metodologi yang merupakan serangkaian upaya dalam meneliti ataupun memahami sesuatu dengan cara mengumpulkan data, menguji hipotesis, lalu kemudian dapat menariknya menjadi sebuah kesimpulan. Nah, dalam peranannya sendiri, teori ini dianggap sebagai alat yang memudahkan kita dalam
memahami dunia sekitar. Dalam pandangan positivis, teori berperan penting karena teori dapat membantu kita untuk mengidentifikasikan fakta-fakta yang relevan dan memutuskan mana yang harus diperhatikan. Dengan pemilihan fakta yang tepat, teori memungkinkan kita untuk memberikan penjelasan yang lebih lugas mengenai hal yang sedang dipelajari. Selain itu, teori juga membantu kita untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi berdasarkan pola atau hubungan yang ditemukan dalam fakta-fakta tersebut. Jadi, teori bukan hanya berfungsi untuk menjelaskan sesuatu, tetapi juga untuk mempermudah kita dalam memprediksi serta menjelaskan suatu hal yang mungkin terjadi. Terdapat beberapa level analisa dalam hubungan internasional. Yang pertama, ada level individu dan juga kelompok. Level individu dan juga kelompok ini biasanya mencakup aspek seperti psikologis, persepsi, kepercayaan, dan juga dominasi psikologi sosial. Nah, pada level yang lebih luas, ada level negara yang mencakup masyarakat nasional serta bentuk kepemimpinan suatu negara. Dalam level yang lebih luas lagi, terdapat level internasional yang cakupannya sampai pada distribusi kekuatan negara, sistem politik, dan juga ekonomi internasional, geografi, teknologi, serta norma dan hukum internasional. Nah, pada hakikatnya, teori ini dapat bersifat abstrak dan tidak selalu berkaitan dengan fakta. Akan tetapi, penerapan teori tentunya dapat membantu dalam membuat suatu keputusan, walau kemudian mungkin keputusan itu akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Pada pendekatan lanjutan yang mengacu pada sejarahnya, jenis pendekatan Marxisme telah banyak sekali dibahas dalam berbagai jurnal hubungan internasional yang membahas bagaimana suatu hal dapat dipelajari. Seperti yang kita ketahui bahwa teori Marxisme ini adalah teori yang didasarkan pada pemikiran Karl Marx, di mana pembahasannya mengenai sistem sosial ekonomi dan juga politik. Nah, maka dalam pendekatan Marxisme ini juga kerap kali melihat dan berfokus pada ekonomi global yang terjadi secara tidak merata, serta juga kapitalisme dan imperialisme yang kerap berperan dalam menciptakan ketimpangan di dalam ranah global. Kemudian juga mengenai bagaimana kelas sosial itu mendominasi politik internasional. Selain itu, terdapat pula pendekatan positivisme yang sebelumnya telah saya sebutkan juga, yaitu pendekatan yang mengutamakan pemahaman metode ilmiah yang mengutamakan objektivitas, pengukuran, dan klasifikasi teori-teori. Sekian video saya mengenai penjelasan singkat tentang teori hubungan internasional dari buku International Relation Theory karya Mark V. Kauppi dan Paul R. Viotti. Terima kasih.